Hai geng, kembali lagi di channel Ningsi Posma. Hari ini aku nggak makan-makan, tapi aku mau sharing-sharing ke kalian bagaimana mengajukan multiple entry permit sendiri tanpa calo. Nah, tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu ke kalian apa sih yang disebut dengan re-entry permit itu. Jadi, re-entry permit itu buat warga negara asing yang udah stay di Indonesia dan mereka ingin bepergian ke luar negeri atau keluar Indonesia, itu mereka membutuhkan re-entry permit untuk bisa masuk lagi ke Indonesia. Nah, jadi re-entry permit itu seperti ini. Jadi dia cuman berupa stempel seperti ini aja. Ada masa berlakunya. Nah, ini kebetulan suami pemegang ITAP Unlimited, jadi otomatis dia dapat re-entry permit selama 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun, kalau misalnya pasangan kalian nggak ingin bepergian ke luar Indonesia, itu mereka nggak perlu langsung perpanjang. Jadi perpanjangnya ntar aja kalau misalnya ada keperluan untuk keluar negeri atau keluar Indonesia ya. Nah, di sini aku mau share ke kalian cara-caranya atau alurnya untuk bisa ngajukan re-entry permit sendiri ke imigrasi tanpa menggunakan agent atau calo ya. Oke, jadi persyaratannya untuk mengajukan izin multiple entry permit ini sesuai Balikpapan ya, kalau yang aku buka ya. Jadi kalian bisa langsung ke websitenya imigrasi, di situ ada persyaratannya, persyaratan-persyaratannya sampai prosedurnya. Nah, ini aku bacakan dulu untuk persyaratannya ya. Jadi kalau untuk mengajukan multiple entry, kalian harus siapkan surat permohonan. Jadi surat permohonan untuk multiple entry permit. Terus fotokopi KTP penjamin. Jadi kalau misalnya sponsornya sponsor istri atau pasangan, itu fotokopi KTP kita. Terus paspor dan kitab. Jadi pasportnya warga negara asingnya, karena memang kan untuk multiple entry itu distempel di pasportnya, jadi paspor sama kitabnya disertakan. Terus fotokopi juga difotokopikan. Terus sama form 25. Nah, form 25 ini kalian bisa download juga di websitenya imigrasi atau bisa langsung ke kantor imigrasi di tempat kalian ya. Nah, kalau sudah itu komplit, kalian tinggal datang ke loketnya penyerahan berkas. Nah, nanti pasportnya ini bakal ditahan, tapi untuk multiple entry itu sekitar maksimal 4 hari lah. Jadi biasanya kalau kalian sudah selesai kasih berkas, itu nanti kalau berkasnya udah diterima, maksudnya berkas-berkas yang dokumen-dokumen kalian lampirkan itu sudah diterima, terus nanti kalian bakal dikasih barcode. Nah, barcode itu kalian harus bayar ke bank bisa atau ke kantor pos. Nah, setelah dibayar, nanti sekitar 3 atau 4 hari kalian bisa datang ke imigrasi dan ambil langsung. Nah, jadi udah bisa langsung diambil setelah kalian pembayaran. Jadi dia sekitar 3 hari setelah pembayaran baru ini selesai stempelnya ini. Jadi gitu aja sih prosedurnya, nggak terlalu ribet kalau untuk multiple entry permit ya. Nah, sedangkan untuk biayanya, jadi multiple entry permit ini ada beberapa. Jadi kalau misalnya kalian mau bepergian sekitar maksimal 1 tahun, jadi itu bisa mengajukan multiple entry untuk 1 tahun itu
besar biayanya 1 juta. Tapi kalau kalian misalnya memang bakal banyak bepergian, kurang lebih sampai 2 tahun, nah itu bisa ajukan 2 tahun, itu kena biayanya di 1.750.000. Jadi kalau pakai calo mungkin kemungkinan kalian bisa bayar sampai 3-4 juta ya, atau 5 juta. Walaupun sebenarnya kalian cuman perlu bayar 1.750.000 dan itu pun langsung bayar ke bank kalian. Jadi itu barcode kayak billing code, bayar pajak gitu. Nah nanti di kantor pos kalian tinggal serahin dan bayar, sudah. Habis itu tinggal tunggu 3 hari, kalian pergi ke imigrasi untuk ambil pasportnya dan kitabnya kembali. Itu. Jadi itu tadi untuk persyaratan dan biayanya. Jadi nggak rumit ya, kalian tinggal datang sendiri ke sana. Dan sekarang itu untuk semua persyaratan dokumen-dokumen buat pasangan yang punya pasangan WNA itu sekarang gampang banget. Jadi kalian nggak perlu calo sih sebenarnya kalau aku pikir ya. Makanya aku sharing ke kalian, buat kalian untuk menghemat biaya kalian itu bisa diurus sendiri aja, nggak usah pakai calo atau agent. Tapi kalau misalnya memang kalian nggak berdomisili di sini ataupun berdomisilinya di luar, misalnya memang perlu agent, ya mau nggak mau harus pakai agent. Tapi selama kalian stay di daerah yang sama, kenapa harus susah-susah bayar mahal-mahal ya kan? Jadi cukup urus sendiri, dan itu nggak perlu lama, nggak perlu antri, langsung datang, serahin berkas, dapat barcode, bayar, tinggal ditunggu, habis itu diambil deh. Oke geng, segini aja video aku hari ini. Terima kasih sudah nonton, dan buat kalian mungkin yang mau ada tanya-tanya sehubungan dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk warga negara atau pasangan WNA kalian, mau itu re-entry permit, mau itu kitas, mau itu kitab atau prenup. Misalnya kalian ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah, atau misalnya mau aku live biar bisa langsung tanya jawab, kalian bisa komen di bawah ya. So, segini aja video aku kali ini. Terima kasih udah nonton, udah ngikutin, dan pastikan klik tombol subscribe biar kalian update untuk dokumen-dokumen maupun tempat-tempat kulineran di Balikpapan ataupun di daerah lainnya yang aku kunjungi. Sampai jumpa, bye-bye. Oke geng, setelah penyerahan berkas multiple entry permit tadi, kita dapat kode booking seperti ini. Nah, ini bisa dibayar lewat kantor pos ataupun di bank-bank kalian. Tinggal bawa kertasnya ini, terus bayar deh. Nah, karena sudah terlanjur aku bawa uang cash dan kantor imigrasi Balikpapan bersebelahan dengan kantor pos pusat, jadi aku bayar lewat kantor pos aja. Setelah kalian mendapatkan bukti pembayaran seperti ini, kalian tinggal tunggu 3 hari. Setelah itu bisa balik lagi ke imigrasi untuk pengambilan pasportnya. Dan pastikan kalian membawa bukti pembayaran ini ya.